Malam ini kayaknya kalau boleh jujur, uminya ada enggak? Kalau uminya ada, saya minta maaf. Tapi malam ini saya lihat beliau, saya langsung tambah jatuh cinta. Amin ya Rabbal. Ya Allah, jamaahnya aminkan. Emang Habib Amal jeruk makan jeruk? Doakan kepada guru kita, doakan kepada beliau, mudah-mudahan insya Allah diberikan umur yang panjang, sehat afiat, dan Allah menangkan dakwah-dakwah beliau. Dan juga saudara saya, sahabat saya, guru saya yang tidak kalah gantengnya, Habib Husain bin Utsman Al-Hamid, yang sama-sama kita dari Makassar dan bertemu di sini. Doakan kepada beliau, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau Allah ijabah. Allah selamatkan beliau dunia wal akhirah. Dan tak lupa juga kepada orang tua saya, Pak Haji Yusuf, yang mana jika bukan karena beliau kami tidak ada di sini. Artinya kami dari rumah naik mobil dengan beliau. Kalau tidak ada beliau dengan mobil, mungkin masih putar-putar pakai Grab, belum nyampe di sini. Doakan juga kepada beliau dan keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tidak berpanjang-panjang, walhamdulillah kita hadir di tempat yang mulia ini, di malam ini, yang mana sudah tidak diragukan lagi. Malam ini, tempat ini, perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bernilai? Karena duduknya kita di sini, kita berzikir, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menimbulkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup ketika kita mengaku mencintai Allah tetapi tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Tadi sudah kita bacakan gasidanya. Manusia yang mulia, manusia yang pantas kita cintai, manusia yang wajib untuk kita cintai, tak lain dan tak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit apa hukumnya kita mencintai Nabi Muhammad, dan bagaimana jika kita tidak mencintai Nabi Muhammad, dan yang selanjutnya apa yang kita dapatkan jika kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah cinta yang sebenar-benarnya cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad ini wajib hukumnya. Bahkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melebihi daripada apapun yang ada di atas dunia ini. Bahkan kita mencintai Nabi Muhammad wajib melebihi orang tua kita, suami kita, anak kita, istri kita, harta kita. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena ketika kita ingin menyampaikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan melewati daripada pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu menuju kepada Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau kita mengaku mencintai Allah, kita sholat rajin, kita sholat, kita sujud sampai dengan jidat kita pecah, kita bolak-balik haji, kita hatam Quran,
kita hafal Quran. Bohong dan ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika ingin sampai kepadaku, kata Allah, lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajib hukumnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana jika kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah pasti jika kita tidak mencintai Nabi, maka kita bukan daripada hamba-hamba Allah. Apa yang kita dapatkan? Neraka jahanam yang akan kita dapatkan. Semuanya tertolak. Bahkan di dalam satu riwayat yang mana daripada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab 1400 tahun yang lalu, ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, tiba-tiba Rasulullah memegang tangan daripada Sayyidina Umar bin Khattab ini. Dan di situ secara otomatis Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, mulai detik ini aku cinta kepadamu melebihi daripada apapun yang ada di atas dunia ini kecuali diriku." Artinya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa beliau mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada anaknya, orang tuanya, keluarganya, kecuali diri beliau. Mendengarkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, Nabi pun berkata, "La walladhi nafsi biyadi." Di sini Nabi pun bersumpah, "Demi Allah, demi diriku yang berada di dalam genggaman Allah, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaikum min nafsi." Kata Nabi, janganlah engkau mencintai dirimu melebihi daripada cinta kepadaku. Artinya diri kita saja harus dikalahkan dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, "Habib, terus bagaimana kitanya?" Yang tadi sudah dikatakan, jika tidak mencintai Nabi, tempatnya di neraka. Tetapi kalau kita yang berada di sini, keluarga kita, bukan kita tidak mencintai Nabi, melainkan belum mencintai Nabi. Beda belum mencintai Nabi dengan tidak mencintai Nabi. Maka dari itu hadirnya kita di majelis ini, namanya majelisnya Rasulullah. Dan harus antum yakin, satu, untuk mendekatkan kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ingat Al-Habib Munsir Al-Musawwah. Beliau pernah mengatakan bahwa jika ada yang rindu kepada beliau, maka datanglah kepada majelis-majelis beliau, majelis Rasulullah. Kenapa? Karena sesungguhnya di mana ada dibuatkan majelis Rasulullah, beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam majelis itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini telah dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi orang-orang pilihan, umat pilihan, hamba-hamba pilihan yang dengan satu harapan kita akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hukum mencintai Nabi wajib. Dan yang kedua, bagaimana jika kita tidak mencintai Nabi?
sudah pasti tempatnya di neraka. Dan yang ketiga, apa yang kita dapatkan jika kita mencintai Nabi? Jelas apa yang kita harapkan di atas dunia ini, apa yang kita harapkan di dalam kubur nanti, apa yang kita harapkan di akhirat nanti, tak lain dan tak bukan hanyalah syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dilanjutkan daripada riwayat yang lain, ketika itu semua orang tahu bahwa Sayyidina Umar dia lebih mencintai dirinya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tiba-tiba beliau dengan begitu berubah, bahkan beliau lebih mencintai Nabi daripada diri beliau. Anak daripada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, beliau bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa begitu cepat engkau berubah? Bukannya kemarin, bukannya tadi pagi engkau masih mengatakan bahwa engkau mencintai dirimu melebihi daripada cinta kepada Nabi. Kenapa sekarang begitu engkau berubah?" Apa yang dikatakan Sayyidina Umar? "Wahai anakku, jika saja aku bapakmu akan dapat menolongmu di hari kiamat, akan dapat menolongmu di padang mahsyar, maka wajib engkau mencintaiku. Ataupun anak-anakmu, hartamu, jika itu semua akan dapat menolongmu di hari kiamat nanti, maka boleh engkau mencintainya, boleh engkau memilikinya melebihi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa buktinya? Tidak akan ada satu manusia pun, tidak akan ada satu makhluk pun yang dapat menolong kita di hari kiamat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, insyaallah yang singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi satu ilmu untuk kita, yang mana ingin kita berusaha untuk menanamkan mahabbah, cinta di dalam hati, bahwa kita mulai saat ini, mulai detik ini, kita menanamkan di dalam hati, kita sedang berusaha untuk menyampaikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berusaha untuk mentaklukkan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selain daripada hadir di majelis ini untuk menyambung cinta, mentaklukkan hati, perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya salawat, walaupun dengan menyanyikan tetapi tetap dijanjikan man sala alaihi salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi asra, Allah akan memberikan 10 kebaikan, Allah menghapus 10 dosa, dan Allah mengangkat 10 derajat kita. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan sampai cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan keberkahan dan kemuliaan daripada salawat ini, sehingga kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan dikumpulkan bersama beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mungkin itu saja sedikit daripada saya, insyaallah mudah-mudahan punya manfaat. Alafu minkum.